Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi hadir untuk ketiga kalinya di Kecamatan Tualang. Program Bujang Kampung digelar di Kampung Pinang, Sebatang Timur. Berikut rangkaian kegiatannya. Program Bujang Kampung Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung menjadi salah satu upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung. Hadir untuk ketiga kalinya di Kecamatan Tualang, pelayanan serupa digelar di Kampung Pinang, Sebatang Timur, dengan menghadirkan pelayanan langsung mulai dari kesehatan, administrasi kependudukan maupun pelayanan lain. Meskipun diwarnai guyuran hujan, antusias masyarakat tetap tinggi untuk mendapatkan pelayanan. Dalam kegiatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Siak bersama pimpinan OPD terkait menggelar rapat koordinasi yang dipusatkan di aula kantor penghulu setempat dengan membahas beragam permasalahan. Kehadiran tim Bujang Kampung disambut hangat siswa-siswi SMP Marsudirini, dilanjutkan dengan rakor yang dipandu langsung oleh Camat Tualang Tengku Indra Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak memaparkan program dan pelayanan Bujang Kampung. Kita sama-sama tahu berapa tonase mobil yang bergerak, yang lewat. Maka harapan kita melakukan lobby ke pusat untuk bagaimana bisa ditangani ke pusat, dan itu membutuh waktu. Karena kalau kita alokasikan APBD ke sini, tahun ini kita perbaiki, tahun depan rusak lagi, Pak. Kita buang duit, Pak. Itu yang terbayang oleh kami, kita buang duit saja. Makanya karena ini menyangkut masalah kepentingan bukan hanya Siak, tapi juga Pekanbaru, maka kita minta intervensi dari pusat, Pak. Kita ketuk hati pusat. Nanti kami mohon doa dari Bapak sekalian, khususnya di Pinang Sebatang Timur ini kondisi yang kita hadapi. Ini kondisi yang kita hadapi, karena banyak ini, Pak. Kita udah perbaiki jalan tahun ini, tahun depan rusak lagi, Pak. Nah kalau itu terus ya kita buang duit, Pak. Nah efektif. Makanya cara-cara yang seperti itu coba kita ubah dengan coba kita tarik nih kepentingan pusat. Kepentingan pusat ini juga kepentingan ekonomi di daerah yang akan mendukung perekonomian di pusat. Nah, makanya Pak Bupati disampaikan, dan tadi juga kita sudah bicara ketika sarapan, bahwa itu kita usulkan ke pusat. Tadi kebetulan ada Pak Peter, ada dari anggota Dewan, ke provinsi juga kita sampaikan demikian, Pak, supaya melobi seperti itu, bagaimana ini bisa dialokasikan dana baik. Ya harapan kita dari pusat. Kalau provinsi itu 10 ton, pusat itu 12 ton, dan kondisi jalan lebih mantap. Namun pertanyaan timbul lagi nih, seperti kata Ketua Bangkam kan, bagus jalan nanti, maka akan berlomba lah antara kendaraan masyarakat, sepeda motor dengan mobil-mobil. Nah, perlu pemikiran jalan alternatif. Nanti saya juga sempat terpikir seperti itu, Pak. Cuman ini kan, ini menyangkut masalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang memang kita harus carikan jalan alternatif, Pak. Jangka panjang. Tapi jangka pendek ini dulu kita perbaiki. Ini dulu kita perbaiki. Karena kalau kita minta pusat nanti apa? Harus yang lain lagi ya. Saya tidak tahu nih apakah kondisinya jalan itu bebas atau harus dibebaskan dulu. Nah kalau dibebaskan dulu kan perlu waktu, belum lagi pematangan lahan, dan itu biayanya jauh lebih besar. Makanya mungkin strategi kita jangka pendek kita minta ini dulu. Dan masyarakat memang kita minta ya, kalau dengan kondisi seperti ini kita agak lebar sedikit jalannya, dan masyarakat memang khusus Pinang Sebatang Timur ini jalan lintas yang dilintasi nanti oleh kontainer ini, ya masyarakat kita minta jauh lebih hati-hati lagi. Sekarang pun harus hati-hati gitu, tapi ke depan juga ketika jalan sudah bagus juga kita minta jauh lebih hati-hati lagi. Keluhan masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur pun ditanggapi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak bersama pimpinan OPD terkait, dan secara simbolis menyerahkan bantuan tabungan dari Basnas Kabupaten Siak, penanda tanganan batas kampung, penyerahan kartu BPJS Kesehatan, kartu KIA, serta bantuan sembako dari CSR PT Habi. Serupa dengan pelaksanaan Bujang Kampung lainnya, kegiatan Bujang Kampung kali ini juga dirangkai dengan safari Jumat di Masjid Al-Fajar Kampung Pinang Sebatang Timur, sekaligus menyerahkan bantuan Al-Quran dan sajadah oleh Wakil Bupati Siak. Di hadapan jemaah, beliau menyampaikan bahwa program yang dihadirkan ini mempermudah masyarakat tempatan dalam memperoleh pelayanan. Bapak dan Bapak sekalian, kami pada hari ini sesuai dengan inovasi dari Bupati, kita laksanakan kegiatan Bujang Kampung yang artinya Bupati bekerja dan kantor di kampung. Jadi pada kesempatan ini
kalau sudah selesai kesempatan yang ke-29 kalau tetapi 30 betul ini catatan saya 29 karena ini kampung dulu kita mulai dari kampung Kualang ini kita kampung Kualang mungkin kalau berarti mungkin 30 karena kemarin ada di Dinas Barat jadi kita laksanakan sebelum pada tanggal 10 Bupati ada acara dan saya ada acara karena bidang kampung ini kalau tidak Bupati dan Wakil Bupati minimal salah satu kalau tak Bupati saya kalau ada dua-duanya nggak bisa makanya ke depan itu harus ada harus idealnya berdua. Nah ini alhamdulillah Dinas Barat ini termasuk Kualang ini 3 kali kesempatannya alhamdulillah Pak Bupati dan saya ada terus di tempat lain kemarin Singapura Minas itu Pak Bupati aja Agung Raya kemarin saya saja dan di Mempura saya aja kemarin dan di Siak juga kemarin itu Pak Bupati hanya apel saja setelah itu diserahkan ke saya untuk acara-acara itu. Nah bidang kampung ini Bapak Mas sekalian ini adalah sebagai teman-teman tadi adalah kreativitas inovasi dari Bupati ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di pelayanan yang level kabupaten yang biasa didapat masyarakat harus ke kabupaten datang beberapa yang tadi disebut. Nah hari ini kita hadirkan di kantor desa. Mulai dari pelayanan disitu dapil, kependudukan, DP, KK, akte kelahiran, kematian yang meninggal diaktifkan atau dan kalau ada berkaitan dengan harus mewarisin ini harus ada surat kematian dulu kalau kita bisa kalau ada kesengketaan lah dalam waris jelas ada warisnya siapa warisnya dulu makanya pelayanan kependudukan dan generasi itu kita hadirkan maka sampai kepada kartu identitas anak karena anak sekarang identitas juga rumah sekalian harus ada identitas. Kalau biasa kita KTP warna biru, anak-anak warnanya merah. Merah ini artinya apa untuk yang di bawah umur di bawah 17 tahun. Tapi ketika sudah menginjak 17 tahun, dia bisa ganti KTP merah untuk KTP warna biru. Dan berlaku seperti sebagaimana kita termasuk juga perbaikan. Pindah tempat, ada keluarga yang pindah, anak yang mungkin sudah menikah di rumah, pecah kakak, dan sebagainya. Insyaallah kalau tidak ada kendala internet dan listrik itu bisa selesai satu hari. Tapi kalau ada kendala itu kita data di sini, kita tampung di sini, kita selesaikan di kantor. Dan Bapak akan nanti kita titipkan kepada Pak Camat atau Pak Penghulu yang datang ke Siak nanti dalam acara ini akan kita bersama Pak Camat nanti mengantarkan ke Pak Penghulu dan masyarakat tidak mengecek. Pelayanan lain juga oleh Mas sekalian ada pelayanan kesehatan. Kesehatan ini untuk kami ya Pak dan kalau dan itu kami kan ada yang untuk kesehatan juga yang di dalam ada yang juga bawa anak-anaknya tadi itu untuk cek kesehatannya sesuai dengan keinginan dari kampung. Biasanya kalau kampung request kebanyakan kampung itu biasanya minta itu adalah penyakit dalam dan kandungan biasanya kandungan tadi ada semua ya kalau komplek itu alhamdulillah ada semua termasuk juga pelayanan kalau yang ada COVID vaksin sudah lama untuk vaksin itu vaksin ketiga buat semua juga nah ini pelayanan ada juga dari BKM juga pendaftaran untuk BKM dan lain sebagainya banyak intinya adalah bagaimana Pak Bupati pada hari ini tersebut kami pindah kantor, Pak Bupati ngasih pindah kantor dari kantornya ke Kampung Sebatan nanti kami berpindah ke kantor Pak Supardian Kampung Bilang Kota Timur dan kami hadirkan apa yang menjadi pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Kami juga berdoa juga pada kesempatan kali ini Bapak Mas Nadia juga permasalahan yang salah satu menjadi permasalahan yang penting mungkin juga dilaksanakan akses jalan kita dari sini ke kota di Jakarta. Itu dapat kami sampaikan tadi Pak Bupati sudah berusaha memang secara kabupaten kita mungkin ditangani karena mungkin lewat cukup banyak ada misalnya Pak 8 kontainer saja 8 itu lewat satu bulan. Kalau bagi 20 bagi 12 dari saya itu per jam itu 11 kontainer itu per jam. Itu kalau bagi 12 jam, kalau cuma 12 jam mungkin ya bisa 22 kontainer satu jam. Maka
demi kepentingan, karena ini untuk kepentingan. Jadi Mas Batang Timur ini kita angkat ke tingkat nasional supaya pemerintah pusat perhatian, karena ini adalah mensuplai barang-barang ke Pekanbaru. Tempat kita demo itu stop jalan itu menjadi Pekanbaru, maka kita minta pihak pusat perhatian, ambil perhatian kepada Mas Batang itu, maka jalan itu kita minta pusat. Karena kalau kita baiki, kalau kita bukan usaha, karena kemampuan anggaran kita dan batas anggaran kita untuk memperbaiki jalan itu hanya kapasitas yang bisa dilewati oleh mobil berat 8 ton, MST-nya 8 ton. Tapi kalau pusat itu bisa sampai 12 ton. Nah kalau 12 ton dengan mobil yang panjang dengan banyak roda itu, insya Allah itu masih mungkin. Nah ini jangka pendeknya dari Pak Ketua juga alternatif. Jangka panjang nanti sama-sama kita usahakan nanti bagaimana jangka panjang bisa ada jalan khusus. Tapi jangka pendek yang zaman sekarang dulu yang kita akan lakukan. Itu bisa diperbaiki oleh pihak pusat. Tapi mohon doa juga mudah-mudahan perjuangan kami di kabupaten ini bisa diberikan jalan yang Allah. Saya rasa mungkin itu Bapak dan jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya lebih mudah-mudahan kampung kita ini dan diri kita ini senantiasa diberkahi diri oleh Allah Taala, dan kami para pemimpin negeri ini diberikan kesehatan juga kekuatan untuk terus memperjuangkan negeri yang maju dan mensejahterakan masyarakat dan juga negeri kita Indonesia. Jika dapat kami sampaikan, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dalam khutbah Jumatnya, Wakil Bupati Siak mengajak untuk senantiasa memanfaatkan dan mengisi waktu dengan keimanan kepada Allah SWT serta memperbanyak amalan soleh. Allah ingatkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupannya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-waktu kasayf in lam taqtahu qata'. Waktu itu ibarat pedang. Kalau tak engkau potong dia, maka waktu itu yang akan memotong. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Ketika waktu berlalu, maka tidak akan mungkin terulang. Dan tarji'a ayyamun tuqad. Waktu yang sudah berlalu, berlalulah, tidak akan pernah berulang. Walaupun kita akan mengalami Selasa yang sama, Jumat yang sama di minggu yang akan datang, tapi tentu hari-hari yang akan kita lewati, walaupun namanya sama di minggu depan, tapi waktunya tidak sama, berbeda. Allah mengingatkan kita dalam sebuah ayat pendek yang selalu kita baca dalam sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ini senantiasa dalam keadaan merugi kecuali kalau kita bisa memasukkan diri kita ke dalam 4 kelompok yang Allah janjikan di dalam surat Al-Asr. Apa 4 kelompok? Yang pertama, aman, beriman. Ketika Allah menginginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah pahamkan dia akan agama. Maka orang yang beruntung adalah orang yang terus mencari kebenaran, orang yang terus mendalami agama. Dan kunci daripada memahami itu adalah ilmu. Terus kita menuntut ilmu agama. Semakin banyak kita pelajari tentang agama Allah ini, seluruh agama Allah ini, agama kita Islam ini, semakin tahu kita bahwa semakin sedikit, masih sedikit yang kita ketahui, masih banyak yang kita ketahui. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang terus mengisi waktu demi waktunya untuk terus mencari kebenaran, untuk terus menggali agama Allah ini, memantapkan pemahamannya tentang seluk-beluk, tentang segala sesuatunya berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'amilus shalih. Tidak cukup hanya berhenti pada memahami kebenaran, tahu akan kebenaran, punya ilmu tentang kebenaran tersebut. Tidak cukup hanya tahu kita bagaimana ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya membaca Al-Quran. Tapi yang berikutnya adalah kita harus amalkan itu. Amilus shalih. Beramal soleh itu artinya kita mengamalkan apa yang kita pahami dari kebenaran, apa yang kita pahami dari agama. Percuma kita tahu tentang ilmunya sholat, manfaatnya sholat, faedahnya sholat,
Percuma kita tahu tentang zakat itu apa, kebaikan zakat itu untuk siapa, tapi kita tidak berzakat. Maka penting selain kita memahami kebenaran itu, berikutnya adalah kita laksanakan kebenaran, kita tunaikan. Nah, menunaikan kebenaran sudah dengan amal soleh. Usai melaksanakan safari Jumat di Masjid Al-Fajar, Wakil Bupati Siak bersama rombongan menikmati jamuan santap siang yang dilanjutkan dengan penempelan stiker di salah satu rumah keluarga PKH. Jadi dapat PKH ya, bantuan sosial bahan. Gak pernah dapat ah? Tapi bisa pintar apa? Anak ada seorang anak sekolah. Terakhir ya. Menandakan ibu masuk ke dalam program keluarga harapan ya. Kami tender. Apa ya? Ibu asli mana? Asli suku Padang. Oh ada. Yang sini. Jadi Nanti deh. dia semua ya? Oh, udah ada ya. Kegiatan Bujang Kampung di Pinang Sebatang Timur memberikan peluang bisnis bagi pelaku UMKM tempatan untuk mempromosikan produk-produk unggulan kampung. Tidak hanya memperoleh layanan dari OPD terkait, masyarakat secara langsung dapat memperoleh hasil kerajinan di gerai bazar UMKM, sehingga kesempatan tersebut dapat membangkitkan ekonomi dan memperluas pemasaran. Jenis produk yang dihadirkan cukup beragam, mulai dari tas, sepatu rajut, tempat tisu, olahan makanan, madu, pupuk kompos, hingga minuman kekinian. Di kesempatan tersebut pun, Wakil Bupati Siak meninjau langsung bazar UMKM Kampung Pinang Sebatang Timur, sembari mencicipi sajian minuman kekinian. Es buah sultan, harganya bukan sultan, tapi harganya dalam awan. Coba kita coba apa rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, jangan minum. Sojo. Rani yang Manis. Rani. Bapaknya Rani. Segar ya Pak ya? Segar, segar. Kolaborasi ini diharapkan berdampak positif terhadap geliat ekonomi di Kampung Pinang Sebatang Timur, terlebih dengan upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam menciptakan 1000 UMKM, sehingga peluang untuk mendapatkan hasil pemasaran lebih terbuka dan usaha UMKM tetap menggeliat, karena dinilai meningkatkan ekonomi serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Buat kali ini di sini kami menampilkan ada madu yang memang diproses di Pinang Sebatang Timur juga. Kemudian ada rengginang yang dibuat oleh ibu-ibu membedakan di sini. Kemudian ada kue, kemudian ada kompos juga yang diproduksi oleh Pak Alex, itu yang memang diproses lama di sini. Kompos bahannya dari kotoran sapi sama rumput-rumput daun-daunan yang dicampur dijadikan kompos sampah organik. Untuk madunya dijual per botolnya Rp30.000. Harapan kami dengan kampung ini mudah-mudahan acara di sini, pelayanan-pelayanan di sini sukses hendaknya, dan untuk masyarakat kampung Sebatang Timur banggalah semuanya juga ada yang kampung di sini. Jadi proses apapun yang dibuat kan nggak jauh-jauh lagi gitu. Dari segi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak pun mendatangkan dokter spesialis penyakit dalam dan kandungan. Sementara untuk layanan perpajakan atau PBB, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan maupun proses pembayaran secara tunai maupun menggunakan aplikasi. Pasien yang berobat di tempat pelayanan ini itu kebanyakan penyakit kronis ya, seperti diabetes,
hipertensi, ya, kolesterol, penyakit-penyakit sama seperti usia tua, rematik, ya, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain, ya, yang paling banyak yaitu tadi yang 3-4 besar penyakit utama itu, ya, itulah yang mendominasi penyakit yang ada di menangani itu dengan kondisi penyakitnya rata-rata masih penyakit ringan atau sedang, ya. Kalau yang berat untuk cara untuk berobat di rumah sakit untuk pemeriksaan yang lebih lengkap dan penanganan yang juga lebih spesialistik lagi, ya. Jadi ada 1-2 yang kita berikan ke rumah sakit rujukan, ya, rumah sakit dengan fasilitas penunjang diagnostik yang lebih berat. Di sini yang rentan itu di atas 70 tahun, ya, 70 tahun, 65 tahun ke atas, itu yang kita dapat penyakit yang sudah komorbid. Komorbid itu ikutan dari penyakit utamanya, ya. Ada 2-3 penyakit yang menyertainya. Tentu ini harus kita secara holistik, secara paripurna untuk mengobatinya, untuk fasilitas yang lebih memadai. Terkait pelaksanaan pelayanan PBB di Puncak Kampung ini, kami melayani sebagaimana biasa. Di sini kami di samping masyarakat itu membutuhkan informasi bagaimana cara mengurus PBB, kemudian bagaimana melakukan pembetulan dan bagaimana pembayaran. Jadi selama ini beberapa kampung sudah kami lakukan pelayanan, masyarakat banyak yang melakukan pembayaran langsung, pertama melalui kris Bank Riau, jadi dengan cara digital. Kemudian ada yang masyarakat datang untuk memperbaiki PBB yang sudah berubah nama, itu karena ada dilakukan penjualan jual beli SKGR. Kemudian ada masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan terhadap adanya data-data yang belum tervalidasi. Jadi di sini kami sekaligus untuk memperbaiki data PBB. Sebenarnya untuk bagaimana data di desa ini kalau keluhan paling-paling keluhannya itu masalah nama. Masyarakat itu kadang-kadang dia sudah jual beli tapi namanya masih nama penjual. Nah, tapi itu sudah sering terjadi dan kami di sini juga sekaligus untuk perbaiki itu, karena kami dari bidang PBB ini kemudian ada kekurangan ini juga lah, karena di lapangan itu kami butuh waktu. Jadi sampai itu sekarang ini kami sudah mengoptimalkan di UPTD untuk membaca nama baru sudah kami optimalkan, walaupun secara berangsur di UPTD sudah kami lakukan pelayanan PBB. Antusias masyarakat nampaknya ini positif karena masyarakat langsung tahu. Sebenarnya masyarakat itu ingin membayar PBB itu. Kadang-kadang ini kan komunikasi kita ke masyarakat itu atau penyampaian itu kan tidak begitu langsung dapat disampaikan, itu berjenjang bertahap. Jadi antusias masyarakat begitu ini positif karena mereka tahu bagaimana cara masalah PBB. Di sini kalau masalah pajak ini yang penting kepatuhan dan kesadaran itu yang penting. Jadi masyarakat kita bukan tidak patuh dan bukan tidak sadar. Cuma masyarakat ini kadang-kadang belum sampai informasi itu belum sampai. Jadi kami juga di setiap kampung itu menyampaikan pada penghulu berperangkat untuk menyampaikan sosialisasi mengenai PBB. Dan PBB ini kan salah satu PAD ini, PAD kompetensi. Terutama sekarang ini PAD ini memang harus kita tingkatkan karena PBB ini menyangkut semua masyarakat ini dikenakan PBB.
Demikian rangkaian Bujang Kampung di Kampung Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.